Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitab liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamasyati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Hadratil mukarram yang sama kita muliakan, para alim ulama, para guru, para murabbi, imam besar kita tercinta Al-Hafiz, imam besar Masjid Al-Fat, kemudian ketua DKM kita tercinta Ustaz Nabi Akmal, dan semua asatidz yang hadir di kesempatan iktikaf di kajian Bainal Maghrib wal Isya ini. Kita berdoa, kita mohon kepada Allah, semoga apa yang kita lakukan ini mendatangkan berkah dan rahmat Allah. Amin. Sehingga tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni. Amin. Dan kita diberikan selamat agama, selamat dunia, selamat akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda tercinta Sayyidina wa Maulana wa Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan insyaallah sampai kepada pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah semua sehat? Alhamdulillah. Jangan jauh-jauh dong, sini lagi Pak. Sini aja sejajar. Maju. Nanti gak kebagian berkah jauh-jauh. Sini dekat lagi. Gak ke syuting lagi ya nanti ya. Ini insyaallah live di channel Masjid Al-Fat Perumahan BCL. Insyaallah saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir, mudah-mudahan beliau nanti bisa menyaksikan tayangan taklim kita ini. Baik, langsung ikhwah, dengarkan dengan iman. Siapa sih manusia yang layak Allah tempatkan nanti ketika mati dia dimasukkan ke dalam surga? Siapa mereka? Apa tiketnya? Apa amaliyahnya? Kita ambil surat Al-Baqarah ayat 25, penggalan ayat pertamanya saja. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan kabar gembira. Jazakallah. Berikan kabar gembira kepada mereka alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihah, dan beramal saleh, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dia akan diberikan, masya Allah, diberikan jannatin, jamak bukan mufrad, jamak, jannatin, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi ternyata surga yang begitu dahsyat
dengan segala kemewahannya sampai akhir ujung ayat 25 surat Al-Baqarah. Ini ternyata tiketnya dua. Yang pertama amanu, yang kedua wa amilus sholihah. Iman dan amal saleh. Baik, itu penggalannya. Kemudian kita masuk ke sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. Ini kata ulama, hadis ini memberikan 3 isyarat peringatan kuat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Jadi ikhwan, pesannya tadi, siapa yang ingin masuk surga, tidak ada yang dia buat dalam hidupnya kecuali dia paksakan dirinya, dia perbanyak dalam hidupnya iman kuat, amal soleh kuat, baru dia dimasukkan dalam surga. Lalu cukupkah waktu kita untuk beriman kuat dan beramal soleh kuat? Lihat apa kata Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Lihat, Rasulullah SAW bersabda, badiru bil amali fitanan kakilta'il lail wal muslim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsihu kafiran wa yumsihu mu'minan wa yusbihu kafiran. Insyaallah. Apa kata Nabi? Badiru bil amal fitanan. Hai umatku, kaum muslimin, umat akhir zaman, segeralah kalian semuanya memaksakan diri untuk bersegera, bergegas untuk melakukan amal-amal soleh. Fitanan, sebelum datang fitnah sehingga menyulitkan kalian tak mampu lagi beramal soleh. Apa fitnahnya? Insyaallah Rasulullah menceritakan ganasnya Allah. Semakin kita hidup, semakin tahun semakin berat hidup kita. Kakitu'il wal muslim. Fitnah akhir zaman itu gelapnya bagaikan gelap potongan malam. Makin tahun makin gelap, makin tahun makin susah, makin tahun makin ribet. Insyaallah sampai-sampai di akhir zaman kata Rasulullah SAW, ada umatku yang paginya beriman, sorenya udah kafir. Insyaallah. Sorenya beriman, paginya sudah kafir. Subhanallah. Nah, ini ulama menyimpulkan dengan hadis ini, Rasulullah memberikan motivasi kuat kepada kita semua sebagai umatnya agar segera paksakan diri untuk melakukan amal soleh sebelum masa fitnah itu datang. Apakah sudah datang Ustaz? Sudah. Kita lihat cross check. Allahu Akbar. Dalam riwayat lain, hadisnya sama, tapi riwayat lain. Apa kata Rasulullah? Badiru bil amali sab'ah. Hendaklah kalian semua bergegas, segera beramal soleh sebelum 7 fitnah perkara menimpa kalian dan kalian tidak akan bisa lagi beramal soleh. Yuk kita hitung, sudah terjadi belum? 1. Insyaallah. Hal tantadiruna illa faqran muziyah. Ini fitnah yang pertama. Subhanallah. Segera beramal soleh sebelum fitnah yang pertama ini datang menimpa kalian. Apa itu? Sebelum kalian merasa fakir dalam hidup kalian dan kalian sibuk untuk mengejar, menutup kefakiran hidup kalian sehingga habis waktu, tidak ada lagi kesempatan kalian untuk melakukan amal saleh. Udah terjadi belum? Udah terjadi belum, Pak? Berapa banyak lingkungan kita orang yang tidak mampu masuk ke sholat berjamaah di masjid lantaran mereka mengatakan kurang dan kurang hidupnya. Mereka terkena fitnah fakir dalam hidupnya, kurang terus.
Padahal rumahnya sudah bagus, kendaraannya sudah 2, istrinya cantik, anaknya sehat, tapi mereka terus memaksakan dirinya lembur lagi, kerja lagi. Mereka merasa fakir, kurang terus, sampai habis waktu, tidak ada kesempatan mereka untuk taat kepada Allah. Nah, dia terkena fitnah. Masya Allah, fitnah yang pertama, illa faqran mumziyah, fakir terhadap dirinya. Na'udzubillah subhanallah. Ayo, berapa banyak sahabat kita? Kenapa sih nggak pernah ngaji? Maaf Ustaz, saya ekonomi berantakan. Sebentar, ekonominya berantakan apa yang dia sampai nggak makan satu hari? Enggak sih kalau sampai nggak makan. Terus kenapa dong? Istri minta motor baru Ustaz. Fakir dia. Subhanallah. Kenapa nggak kelihatan ngaji? Bingung Ustaz. Kenapa bingung? Istri minta supaya rumahnya sama kayak yang lain. Memang rumahnya kenapa? Belum dipagar Ustaz. Hanya permasalahannya pagar. Dibuat dirinya fakir ikhwan. Sampai tidak ada kesempatan memaksakan diri menumpuk amal soleh untuk menyelamatkan hidupnya di akhirat nanti. Gak ada. Nah, ini fitnah yang pertama, kata Rasulullah, dari 7 fitnah yang membuat seorang hamba itu tak mampu lagi menumpuk amal soleh. Allahu Akbar. Tarik cepat. Yang kedua, kalau hamba tersebut lolos dari fitnah fakir dalam hidupnya, kata Rasulullah, ginan mudghiyah, atau dia terkena fitnah merasa dia kaya dalam hidupnya. Allahu Akbar. Karena dia merasa kaya, merasa cukup, sampai dia tidak mau meninggalkan waktunya jika tidak ada uang yang didapatkannya. Subhanallah. Dia takut miskin. Inilah fitnah yang kedua. Inilah fitnah yang membuat hubud dunia wa karaatul maut. Dia cinta dunia dan takut mati. Dia elus-elus hartanya. Pulang kerja, dia elus-elus mobilnya. Ada suara azan berkumandang, dia tak peduli. Subhanallah. Dia asik dengan kekayaan menurut dia. Dia setel televisinya, dia duduk di atas sofanya, dia berbaring di atas pembagirangan yang empuk. Dia tinggalkan semua kesempatan beramal soleh. Dia merasa kaya dan dia takut miskin. Naudzubillah, subhanallah. Ini fitnah yang kedua. Allah. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Jadi kalau lepas dari fitnah fakir, kata Rasulullah, boleh jadi dia terkena fitnah ginan, merasa kaya. Insya Allah. Sehingga dia tidak mau meninggalkan kekayaannya sedikit pun untuk ibadah. Enggak mau. Habis waktunya untuk mempertahankan kekayaannya menurut dia. Masya Allah. Naudzubillah subhanallah. Tarik lagi cepat. Yang ketiga, boleh jadi dia nggak terkena fitnah miskin, nggak terkena juga fitnah merasa kaya. Maradun mufsidah. Masya Allah. Dia boleh jadi, kata Rasulullah, akan hilang kesempatan beramal soleh lantaran diterjang fitnah, terkena penyakit mendadak yang membuat dia terkulai sehingga tidak lagi dia melakukan amal soleh. Nggak bisa. Coba berapa banyak ada sahabat kita yang sehat walafiat, pulang kerja tiba-tiba keluar dari kamar mandi jatuh, stroke. Masya Allah. Tadinya sehat walafiat, tiba-tiba jatuh, stroke, hilang kesempatan amal soleh. Nggak bisa lagi dia berjamaah di masjid, nggak bisa lagi dia i'tikaf, nggak bisa lagi dia bersedekah, nggak bisa lagi dia puasa sunnah, nggak bisa. Terkulai lemas, terkena penyakit mendadak. Naudzubillah subhanallah. Atau tiba-tiba darahnya naik tinggi. Ada yang begitu ya? Pulang kerja sehat, tiba-tiba tensinya naik tinggi, terbaring di rumah sakit, nggak bisa menumpuk amal soleh. Subhanallah. Ini sudah sampai semua.
7 fitnah ini. Kalau terkena penyakit ini lolos, penyakit mendadak, kata Rasulullah, au haraman mufannida, atau dia tiba-tiba terkena fitnah, tiba-tiba menjadi pikun. Ada beberapa teman, masya Allah, pulang dari kampung habis happy. Dia pulang kampung happy bersama keluarganya. Begitu sampai di perumahan, pikun, hilang akal, melongo aja, nggak ngerti apa-apa. Subhanallah, masih muda sudah dihantam, diserang penyakit pikun mendadak, hilang udah, lepas udah, kabelnya ada yang konslet udah. Begitulah fitnah akhir zaman. Apa yang disebut Nabi semua sudah terjadi. Ada lagi orang yang terbebas dari pikun, mautan mujahizah, atau dia tiba-tiba terkena mati mendadak. Ikhwah, hati-hati. Rasulullah SAW sudah menyampaikan bahwa akhir zaman ini akan banyak orang yang mati mendadak, mati tiba-tiba, kecelakaan lah, tabrakan lah, jatuh lah, tiba-tiba jatuh di kamar mandi, stroke, dirawat sebentar, mati. Ini penyakit akhir zaman. Dulu waktu-waktu ada Nabi Muhammad SAW masih hidup bersama para sahabat, nggak ada ikhwah sahabat yang mati mendadak, nggak ada, kecuali saat perang jihad berhadapan dengan lawan terbunuh, baru dia mati mendadak. Lepas itu nggak ada orang mati kecelakaan tabrakan onta, nggak ada, tabrakan kuda, nggak ada. Sekarang kalau kita mau tanya catatan polisi di jalan tol seluruh Indonesia, setiap hari berapa korban jiwa yang mati gara-gara kecelakaan di jalan tol? Belum lagi jalan umum, berapa banyak motor jatuh, motor tabrakan, dan korbannya yang meninggal mendadak di tempat, berapa banyak? Masya Allah. Makanya badiru bil amal, segera beramal soleh sebelum kematian mendadak menerpa kita. Ada orang lagi asik olahraga, mati. Ya, walaupun secara ajal memang sudah sampai ajalnya, tapi asbab ya kematian umat akhir zaman ini banyak mati mendadak. Ya. Tetangga Al-Fakir sendiri lagi turnamen bulu tangkis kemarin ya, Agustusan, sehat walafiat, lagi final, main pak, haus, ditaruh minum, begitu minum langsung tegang, nyungsuk, di lapangan, dibawa diangkat, sudah nazar, sudah berbusa dan meninggal dalam perjalanan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak yang begitu. Makanya Rasulullah wanti-wanti badiru bil amal, segera beramal soleh mumpung masih ada kesempatan. Kematian mendadak mumpung belum menimpa kita. Allahu Akbar. Lanjut. Nah, ada orang yang di akhir zaman dia lolos semua sampai tidak mati mendadak. Dia dipanjangkan umurnya oleh Allah, tapi sayang kata Rasulullah SAW, au fitnatul dajjal, dia akan bertemu dengan fitnah yang sangat mengerikan, yaitu fitnah dajjal, laknatullah. Ini Pak, ini mengerikan. Jadi kalau umur kita dipanjangin sedikit, ketemu sama dajjal, ini malapetaka maha dahsyat. Allahu Akbar. Dan sudah berapa ciri bahwa makhluk terlaknat ini sebentar lagi akan bebas ya. Ciri yang pertama, kebun kurma di Baisan sudah habis kering, tidak berbuah. Saat ini kebun kurma Baisan habis, udah kering. Kemudian air danau Tiberias sudah mengering, ini ciri Dajjal mau lepas. Dan sampai saat ini berapa banyak guru-guru kita yang banyak datang ke Israel itu menyaksikan bahwa danau Tiberias saat ini
sudah membentuk pulau-pulau di tengahnya kecil-kecil. Artinya stok persediaan air untuk Israel sudah mulai habis dan danau Tiberias sudah mulai mengering. Ini alamat makhluk terlaknat ini akan lepas. Insya Allah. Dajjal sebentar lagi. Dan tidak ada yang mampu. Kata Rasulullah SAW, hendaklah kalian berlindung dari fitnah Dajjal. Makanya ketika tahiyat akhir itu jangan pernah hilang. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nar wa min fitnatil masih Dajjal. Bahaya ini. Berlindung sama Allah. Allahu Akbar. Hampir tidak ada laki-laki kecuali satu laki-laki saja yang mampu mempertahankan keimanannya ketika berhadapan dengan Dajjal. Hanya ada seorang pemuda saja. Lain itu nggak ada. Subhanallah. Setiap orang ketemu Dajjal, dia masih mengumandangkan suara azan maka ditebas lehernya. Kecuali satu orang pemuda saja. Dan pemuda ini sudah dikabarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, hanya dia nanti yang akan melucuti kekuatan Dajjal yang terakhir kali ini. Pemuda ini nanti berhadapan. Sisa satu pemuda. Wallahu a'lam siapa pemudanya. Ya. Nanti pemuda itu ketemu dengan Dajjal. Dia tahu, dia melihat bahwa di antara kening Dajjal ada da, za, lam, Dajjal. Tahu, ada lagi riwayat yang mengucapkan bahwa ada kalimat kafaro, kafir di kedua kening Dajjal. Pemuda itu kemudian menunjuk, engkau pasti adalah Dajjal. Masya Allah. Dajjal marah, Pak. Ngelihat pemuda itu diceritakan di hadis yang sangat panjang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Hai pemuda, hendaklah kau mengakui aku sebagai Tuhan. Tidak, aku semakin paham bahwa engkau adalah Dajjal. Langsung pemuda itu dipegang rambutnya, digergaji hidup-hidup sama Dajjal, bersimbah darah, disaksikan oleh seluruh pengikut Dajjal, dan 70.000 pasukan Asfahan menyaksikan Tuhannya mereka membunuh orang yang tidak mengakui Dajjal sebagai Tuhannya. Dibelah, kemudian diputari oleh Dajjal 3 kali dan dihidupkan kembali. Begitu hidup lagi pemuda itu, suruh mengakui dia sebagai Tuhan. Apa kata pemuda itu? Tidak, aku semakin paham bahwa engkau adalah Dajjal dan aku adalah pemuda yang diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah ini kekuatanmu akan luntur. Maka Dajjal tidak bisa membunuh pemuda ini yang kedua kali. Allahu Akbar. Kesaktiannya luar biasa. Ketika Rasulullah bercerita tentang dahsyatnya Dajjal, Sayyidina Umar langsung menghunus pedangnya. Ya Rasulullah, seandainya Dajjal muncul, aku yang pertama kali akan menebas lehernya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah tersenyum mentertawakan keberanian Sayyidina Umar bin Khattab. Aneh Sayyidina Umar, baru kali ini dilemahkan oleh baginda Nabi. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, tidak ada yang mampu menandingi Dajjal kecuali aku masih hidup. Dan nanti yang membunuh hanya saudaraku Isa putra Maryam. Masya Allah. Gak ada yang sanggup, Pak. Gak ada yang sanggup. Laki-laki semua tersedot. Orang-orang munafik begitu Dajjal muncul tersedot. Apalagi perempuan-perempuan. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau Dajjal kalian dengar Dajjal muncul, maka ikatlah perempuan-perempuan, ibu-ibu kalian, istri kalian, anak perempuan kalian, ikatlah di tiang-tiang rumah kalian, karena mereka akan tersedot bagaikan magnet dan menyembah Dajjal. Dan sekali menyembah Dajjal, maka dia akan murtad selama-lamanya, nggak bisa balik lagi imannya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ini mengerikan ya Pak. Jadi kalau kita tidak terkena oleh 5 fitnah yang ke-6 ini bahaya. Allahu Akbar walillahilhamd. Insyaallah ngeri. Dan semua kita kalau dikaruniai umur panjang Pak, semua kita pasti membutuhkan Dajjal turun. Kenapa? Karena situasi dan kondisi 3 tahun berturut-turut Allah tidak turunkan air sedikit pun dari langit. Semua ternak bergelimpangan pada mati. Semua pohon-pohon mengering, kering, kerontang.
tanah-tanah pada pecah. Begitu Dajjal muncul, maka sihirnya Dajjal dengan izin Allah luar biasa, sampai menganggap kalau ini adalah Tuhan. Insya Allah. Begitu Dajjal mengangkat tangan, wahai mendung, datang, turun hujan. Tanah tandus ditunjuk, hijau. Kuburan semua dibangunkan oleh Dajjal. Wahai orang-orang yang dalam kubur, bangkit semua kalian. Bangkit semua orang-orang kubur, Pak. Nggak tahu itu jin-jin mereka semua. Itu jin tipuan Dajjal itu. Menyembah semua kepada Dajjal. Allahu Akbar. Dan Dajjal hanya dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Nanti di akhir kisah perjalanan manusia beriman yang waktu itu tinggal sedikit, yang berbaiat kepada Al-Mahdi, cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW, yang dikabarkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Al-Mahdi saat ini sudah hadir, ya ikhwah. Cuma masih disembunyikan keberadaannya. Al-Mahdi sudah hadir. Nanti semua ulama-ulama akan kumpul semua di Mekah. Mereka berbaiat kepada Al-Mahdi, menjadi ikut pengikutnya, cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Namanya persis nama baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, nanti kebinasaan Dajjal saat Al-Mahdi menjelang sholat subuh terakhir bersama pengikutnya orang-orang ahli iman. Subhanallah, dihabisi semua, Pak, oleh Dajjal dan pasukannya. 70.000 tentara Asfahan saat ini sudah siap-siap, Pak, dengan pedangnya yang terbaik dari logam terbaik di dunia, tajamnya luar biasa. Sekarang sudah dipersiapkan. Pasukan Dajjal 70.000 pasukan Asfahan sudah siap tunggu Dajjal muncul. Mereka akan membasmi, akan membunuh semua orang beriman yang berada. Subhanallah. Nanti Rasulullah SAW kisahkan ada tersisa pengikut orang beriman, pengikut Al-Mahdi sedikit, Pak. Subhanallah. Waktu itu hendak sholat subuh di Masjid Manaratul Bayda, Menara Putih, hendak sholat subuh. Mereka semua ketakutan, termasuk Al-Mahdi. Al-Mahdi juga ketakutan karena masjidnya sudah dikepung oleh tentara Yahudi Asfahan, Pak. Sudah dikepung, mau dibunuh semua mereka. Subhanallah. Begitu menjelang iqamah, tiba-tiba kaum muslimin bergembira karena sudah dikabarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, turun sosok di hadapan mereka. Subhanallah. Menjelang iqamah, sosok laki-laki yang tampan, berambut panjang satu pundak, rambutnya basah, tetesan-tetesan air basah, diapit oleh kedua malaikat, turun pelan-pelan dari Manaratul Bayda, turun di masjid itu pelan-pelan, disaksikan, dan semua kaum muslimin bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka bahagia, mereka tahu kalau itu adalah Nabi Isa alaihissalam turun dan akan bunuh Dajjal. Insyaallah. Turun, tampan, umurnya 33 tahun, diapit oleh sayap malaikat. Begitu turun, kemudian bersalaman, berpelukan bersama Al-Mahdi. Dan Al-Mahdi cicit dari baginda Nabi, mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam subuh. Silakan ya Isa putra Maryam, engkau jadi imam subuh. Apa kata Isa putra Maryam? Tidak, ini adalah zamanmu, silakan kau pimpin sholat subuh. Mereka sholat subuh dengan penuh kehusuan dan penuh kebahagiaan. Begitu sholat subuh selesai, baru saja salam, Masjid Menara Bayda langsung dijebol oleh Yahudi Asfahan, dan Dajjal langsung melotot. Dan qadarullah, pertama kali yang ditangkap oleh Dajjal langsung lawannya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, seandainya Dajjal mampu menatap lebih lama sedikit saja wajah Nabi Isa alaihissalam, pasti dia akan meleleh lebur bagaikan garam di tengah air panas. Kepanasan Dajjal, begitu melihat Nabi Isa kepanasan, dia pergi, Pak, sampai di ujung timur dunia, menghilang dia karena kesaktian Dajjal luar biasa. Tapi subhanallah, di mana Dajjal pergi, di sana sudah ditunggu oleh Nabi Isa alaihissalam. Pergi ke timur, Nabi Isa sudah ada. Pergi ke barat, Nabi Isa sudah ada. Sampai kemudian di pintu Lut Palestina,
berhadapan langsung dengan Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa menghunjamkan tombak yang dibawanya dari langit ke dada manusia terlaknat itu. Jum, teriak dia. Teriakannya terdengar seluruh makhluk seantero barat dan timur. Wah, mati Dajjal. Kaum muslimin yang masih ada di dalam masjid itu bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dajjal terlaknat telah mati, dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa kemudian meluncur kembali dengan darah di atas tombaknya. Yahudi Aswahan kemudian lari tunggang langgang, mereka bersembunyi di bebatuan. Batu bisa ngomong, ini ada Yahudi, uqtul, bunuh dia. Kaum muslimin kemudian membunuh semua pengikut Yahudi kecuali mereka yang bersembunyi di balik pohon gorkot. Maka pohon gorkot, pohon pelindung buat mereka. Sampai saat ini Pak, di Israel sudah jutaan pohon gorkot ditanam, sudah besar-besar untuk bersembunyi mereka. Karena hadis ini sudah bocor, ya, sudah sampai ke telinga orang-orang Yahudi. Masya Allah. Jadi sekali lagi fitnah Dajjal ini sangat mengerikan. Nah, oleh karena itu badiru bil a'mal. Ayo segera kita tumpuk amal soleh. Ya, subhanallah, sebelum fitnah Dajjal ini lepas. Kemudian yang ketujuh, kata baginda Nabi Muhammad SAW, kalau mereka lolos sampai fitnah Dajjal, kalau dia dipanjangkan umurnya, hati-hati. Kalau iman mereka tidak kuat, maka dia akan ketemu pasti dengan fitnah sa'ah, fitnah kiamat. Ini ujungnya fitnah ya. Tapi tenang bapak-bapak sekalian, kalau kita dalam dadanya ada iman, demi Allah, kalau iman ini terjaga sampai mampu melewati Dajjal, umur kita panjang, iman kita terjaga, demi Allah, kita tidak akan merasakan dan tidak akan menyaksikan huru hara hari kiamat yang begitu sangat mengerikan. Kenapa? Kita sudah diwafatkan oleh Allah terlebih dahulu. Ahli iman itu Pak, nanti akan dihembuskan angin dari Yaman, angin berembus, angin lembut dari negeri Yaman, dan angin ini meniup ke seluruh penjuru dunia mencari ahli iman. Di mana ada orang beriman, menghirup udara angin itu, maka dia akan terbang, rohnya lepas, mati semuanya orang beriman. Subhanallah. Kata Rasulullah, walau orang beriman itu bersembunyi di atas goa, di balik goa, angin itu pasti akan datang menjemput dia. Orang beriman pasti semua akan wafat duluan. Begitu habis ahli iman, tidak ada satupun orang beriman di atas dunia ini. Walau Ka'bah masih berdiri, dunia akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Masya Allah, gejolak api yang saat ini ada di balik tanah Yaman, dia akan menyembur, menggunung, menyambar semua manusia yang masih hidup. Kemudian huru hara hari kiamat akan terjadi. Masya Allah, gumpalan-gumpalan awan akan jatuh, kemudian laut akan tumpah, gunung akan tercabut dari akarnya, berterbangkan bagaikan kapas yang sangat mengerikan. Naudzubillah, subhanallah. Tapi ahli iman sudah selamat. Nah, kembali lagi. Jadi hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW memberikan peringatan kepada kita, badiru bil a'mali fitan. Ayo segera kita beramal soleh, mumpung 7 fitnah yang tadi belum sampai menimpa kita. Jangan tunda lagi, karena tiket ke surga ternyata banyaknya amal soleh dan kuatnya iman kita kepada Allah. Paham sampai di sini? Baik, masih ada waktu? Berapa menit? 10 menit. Saya tambahkan lagi satu hadis lagi. Allahu Akbar. Ini hadisnya hadis redaksi yang sama ya Pak. Hadis 3 ini redaksinya sama, tapi ini riwayatnya berbeda. Satu lagi, Rasulullah SAW pun bersabda, badiru bil a'mali sittan. Tadi sab'at, sekarang sittan. Hendaklah kalian semua beramal soleh segera.
sebelum datang 6 peristiwa yang membuat kalian susah untuk beramal saleh. Nah, coba kita cek, sudah datang belum ini 6 perkara. Yang pertama, imaratus sufaha. Imaratus sufaha, apa itu? Munculnya para pemimpin-pemimpin yang bodoh, yang merusak agama dan menghancurkan dunia. Satu, sudah muncul belum? Pemimpin-pemimpin di tengah kita, pemimpin bodoh, merusak agama dan merusak tatanan dunia. Udah Bapak mikir sendiri deh, nggak usah saya jelasin begitu detail ya. Bagaimana pemimpin kita dari pucuk pimpinan paling tinggi sampai paling rendah. Coba kita lihat, dari presiden sampai RT. Kalau ada pemimpin Pak yang bodoh, yang senangnya merusak agama, merusak tatanan dunia, nah, ini pertanda fitnah yang pertama sudah sampai. Naudzubillah, summa naudzubillah. Banyak gak sih? Banyak kan? Agama dia acak-acak sama pemimpin kita. Naudzubillah, summa naudzubillah. Bapak tebak sendirilah. Ya. Yang kedua, fitnah yang kedua nih, suruh kita segera beramal saleh. Apa itu? Kasratus surah. Apa ini? Banyaknya keamanan negara, banyaknya tentara-tentara, banyaknya polisi-polisi, banyaknya keamanan negara, karena wilayah tersebut sudah banyak apa? Penjahatnya. Masya Allah. Karena maraknya kerusuhan, maraknya kejahatan, maka negeri tersebut akan banyak tentara-tentara, serdadu-serdadu, polisi-polisi, keamanan-keamanan yang membuat carut marut daerah tersebut, sampai-sampai kita mau beramal soleh pun susah, ketakutan. Udah banyak belum? Udah banyak belum? Naudzubillah, summa naudzubillah. Tapi alhamdulillah, kita tinggal di BCL ini masih merasa aman. Ada nggak yang keluar rumah menuju masjid ketakutan? Tidak, tidak ada. Ini alias masih aman ya. Walaupun polisi, hansip, keamanan di mana-mana banyak, tapi alhamdulillah kejahatannya masih minim, masih minor ya. Nanti kalau sudah semrawut Pak, sampai kita nggak bisa lagi beramal soleh ke masjid Pak. Saking ngerinya kejahatan. Insyaallah. Lanjut. Yang ketiga, hendaklah kalian segera beramal saleh. Masya Allah. Wa bai'ul hukmi. Fitnah yang ketiga ini, jual beli hukum. Sudah terjadi belum? Jual beli hukum sudah terjadi di daerah tersebut. Subhanallah. Hakim sudah mampu dibayar, pengacara sudah dibayar. Allahu Akbar. Sehingga persoalan itu yang menang Pak, bukan yang benar, tapi yang menang adalah yang bayar. Sudah ada belum? Ini Nabi yang ngomong nih. Subhanallah. Jadi jual beli hukum, bai'ul hukmi, sudah semarak di mana-mana. Sehingga masyarakat terjepit kondisinya. Dia teriak mencari keadilan, gak pernah dapat Pak. Dia merintih. Orang yang tak punya duit banyak terfitnah. Berapa banyak orang yang masuk penjara bukan karena kasus, tapi karena fitnah. Berapa banyak? Dulu sebelum Covid, Ustadz aktif ngisi zikir taubat di lapas kelas 2 Kerawang. Itu berapa banyak yang merapat tuh orang-orang baik. Dia bilang, Ustadz doakan saya masuk ke sini terjebak, dijebak oleh sebuah kasus, kemudian di pengadilan saya kalah. Berapa banyak? Masya Allah yang begitu. Allahu Akbar. Jual beli hukum. Sampai saat ini hukum nasional kita carut marut, dan ini sudah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Saksi bisa dibeli,
pengacara dibeli, sampai hakim pun dibeli. Akhirnya yang menang adalah yang mampu membeli. Naudzubillah. Yang keempat, istifafan di fiddima. Masya Allah, murahnya mengalirkan darah. Jadi segeralah kalian beramal soleh, paksakan kata Nabi, sebelum murahnya maraknya pembunuhan di mana-mana. Masya Allah, masya Allah. Ya, istifafan fi difin dima, murahnya mengalirkan darah. Jadi pembunuhan tuh Pak udah nggak asing lagi. Dulu kita kalau mendengar berita pembunuhan Pak, jauh di Irian Jaya, di Jayapura, jauh nonton berita di TVRI pembunuhan itu ya. Sekarang kalau Bapak lihat patroli atau berita di pagi hari, pembunuhan sudah nempel di tetangga kita. Subhanallah. Dan yang membunuh ngeri Pak. Seakan-akan yang membunuh ini dia nggak ngerti kenapa bisa membunuh, dan yang dibunuh pun nggak tahu kenapa bisa dibunuh. Allahu Akbar. Berapa banyak seorang paman membunuh keponakannya, bahkan orang tua, bapak membunuh anaknya sendiri, bahkan seorang anak laki-laki membunuh ibunya sendiri. Berapa banyak ada anak bayi balita lantaran dia berisik, Masya Allah bapaknya lelah, dibanting itu balita sampai mati. Naudzubillah, subhanallah, murah sekali. Dan ini nggak jauh, deket sama tempat tinggal kita. Ya Allah ya Karim, ya Allah. Makanya kata Rasulullah, segera beramal soleh sebelum fitnah-fitnah ini menimpa semua kita. Ya Allah, mengerikan ini. Yang kelima, Al-Qati'atir Rahim. Masya Allah, banyaknya orang yang memutus silaturahim. Segeralah kalian beramal soleh sebelum fitnah. Banyak diantara kalian yang pada putus hubungan kekerabatannya. Subhanallah. Coba kita cek 2019 kemarin ya, berapa banyak kakak sama adik bermusuhan lantaran beda pilihan presiden. Naudzubillah. Berapa banyak ya kakak sama adik gak tegur sapa. Allahu Akbar. Sampai hari ini banyak Pak. Sampai ini berapa banyak ustaz yang tidak mau duduk satu majelis lantaran berbeda pendapat, lantaran berbeda bendera, lantaran berbeda ormas. Ustaz nggak mau duduk bersama. Subhanallah, ini mengerikan ya Allah. Ada lagi saudara tua dengan saudara muda, rumahnya hanya selisih satu rumah, nggak tegur sapa. Ini akhir zaman ini. Allahu Akbar. Yang keenam, yang terakhir, au nasyun yatakhiduna Qur'ana muzammilan. Masya Allah. Atau ini fitnah juga yang lucu juga ini ya, Al-Quran Pak disamakan dengan nyanyian-nyanyian. Jadi Al-Quran itu sudah hilang keberkahannya. Orang muter suara lantunan Al-Quran, tak ubahnya sama dengan dia nyetel musik Pak, hanya untuk membuat suasana menurut dia itu enak saja sudah. Allahu Akbar. Jadi Al-Quran gak ada lagi ruh keberkahannya. Nggak ada dalam diri orang beriman kalau Al-Quran ini adalah kalamullah, kalau ini adalah petunjuk Allah. Nggak ada. Hafiz Quran direndahkan. Allahu Akbar. Guru-guru yang ngajarkan Al-Quran nggak ada harganya. Subhanallah, nggak ada harganya. Bahkan Al-Quran jadi lomba-lomba. Orang bayar qori hanya untuk diperdengarkan suaranya.